Selamat datang di Forum Kemitraan Inklusi 2023, di mana kami merayakan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mempromosikan keragaman dan menumbuhkan rasa memiliki untuk semua. Forum Kemitraan Inklusi 2023 ini memberikan kesempatan pada berbagai pemangku kepentingan untuk belajar, mengembangkan kapasitas, bekerja sama, dan menampilkan berbagai inovasi dan pencapaian dari pendekatan kemitraan multi-stakeholder dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Masih kurangnya kebijakan yang inklusif, korupsi, diskriminasi, dan marginalisasi kelompok rentan membutuhkan usaha yang kolaboratif dan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan utama, seperti pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas. Kemitraan multi-stakeholder memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja bersama menuju satu tujuan, mengumpulkan dan menyinergikan sumber daya, keahlian dan pengaruh masing-masing pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Program Kemitraan Australia-Indonesia menuju Masyarakat Inklusif atau Program Inklusi adalah program 8 tahun sejak 2021 hingga 2029 yang didukung oleh pemerintah Australia yang dikoordinasikan oleh Bappenas. Inklusi berupaya untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, di mana lebih banyak kelompok marginal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Saat ini Inklusi bekerja sama dengan 8 mitra program, yakni Aisyah, Bakti, Kapal Perempuan, Kemitraan, Migrant Care, PK, PKBI, dan Sigap, serta 8 mitra riset yang terdiri dari Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network, AIDRAN, AK3 Universitas Parahyangan, Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan BKMP Universitas Airlangga, Cakra Wikara Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Visipol Universitas Gadjah Mada, Center for Health Policy and Management, CHPM Universitas Gadjah Mada, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, PPIM Universitas Islam Negeri Jakarta, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak, Puskapa Universitas Indonesia. Inklusi bekerja pada 4 area fokus utama, yakni 1. Akses kelayanan dan perlindungan dari kekerasan. 2. Ketahanan ekonomi dan mata pencaharian. 3. Partisipasi inklusif dalam pembangunan. 4. Lingkungan pendukung. Saat ini, Inklusi bekerja di 31 provinsi, 102 kabupaten atau kota, dan 508 desa. Wilayah kerja ini ditentukan oleh mitra organisasi masyarakat sipil berdasarkan kebutuhan masyarakat marginal, jaringan lokal yang ada, dan pengetahuan serta keselarasan dengan tujuan pembangunan Indonesia. Melalui program inklusi, kami berkomitmen untuk masa depan di mana setiap orang Indonesia dapat memperoleh manfaat sepenuhnya dari keberhasilan pembangunan Indonesia. Bersama, kita dapat membuat tidak ada satupun yang tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat datang di acara Forum Kemitraan Inklusi 2023 dengan tema Tidak Ada Satupun Yang Tertinggal, Kemitraan Multi Stakeholder untuk kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita pada pagi hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh narasumber kita. Untuk hari ini, Bapak Ibu tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah berkenan kembali ke ruangan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti Knowledge Sharing sesi yang pertama yang bertemakan kemitraan multi stakeholder dalam penyediaan akses terhadap layanan dasar untuk kelompok marginal. Sesi ini akan menghadirkan 5 narasumber yang akan membawakan 4 topik yang berbeda. Dan kalau begitu langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber kita satu persatu. Untuk narasumber yang pertama berasal dari Kapal Perempuan, pendamping pos pengaduan sekolah perempuan dan koordinator program inklusi PKPM Kabupaten Kupang NTT yang akan diwakili oleh Ibu Yerni Selibolu dengan topik pos pengaduan sekolah perempuan telah membantu perempuan miskin dan kelompok marginal lain mendapatkan layanan Adminduk, program perlindungan sosial dan juga layanan untuk korban kekerasan. Dan kemudian untuk narasumber kedua adalah Bapak Bupati Maros, HS Haidir Syam SIPMH, yang nanti akan mendiskusikan topik dukungan dan komitmen pemerintah kepada kelompok marginal, masyarakat adat, disabilitas, perempuan dan lain-lain dalam hal akses terhadap layanan dasar seperti KIA, KK, dan juga KTP. Kemudian narasumber yang ketiga, perwakilan Mitra Pemda Sigap akan menjadi narasumber ketiga yang akan diwakili oleh Wali Kota Probolinggo, Bapak Hadi Zainal Abidin, yang akan membawakan topik berbagi pengalaman bagaimana Kota Probolinggo menjadi kota inklusif. Seperti Perda Inklusi, APH Ramah Disabilitas dan bantuan bagi penyandang disabilitas. Luar biasa sekali karena Bapak, mohon izin Pak, Bapak Hadi, saya kelahiran Probolinggo Pak. Jadi kembali ke hometown kayaknya ya. Dan untuk narasumber keempat berasal dari Mitra Bakti yang akan diwakili oleh Ibu Haryani Wijaya, kelompok konstituen Meohai Anawai Kendari, yang akan membawakan topik inisiatif kelompok konstituen membantu kelompok marginal di desa untuk mengakses layanan sosial termasuk juga bantuan untuk kelompok disabilitas dan lansia yang ada di desa. Dan tidak lupa juga last but not least narasumber terakhir kita untuk sesi pertama ini adalah Mitra Pemda Aisyah, Kabid Kesmas Dinkes Garut, Bapak Dr. Tri Cahyo Nugroho, terkait dengan topik pencegahan stunting dan peningkatan gizi ibu dan anak melalui Rumah Gizi Aisyah. Baiklah Bapak Ibu, knowledge sharing sesi pertama ini juga pastinya akan dipandu oleh moderator kita Bapak Bambang Teguh, perwakilan dari Migrant Care Jember. Dan tidak lupa juga akan ditemani oleh 2 penanggap, yaitu yang pertama ada Dr. Anda Sofia Malelak Dehan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang. Dan juga Ibu Dwi Rahayu Ningsi, Perencana Ahli Muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN Bappenas yang bergabung melalui Zoom. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai jalannya sesi sharing knowledge pertama kali ini, marilah kita saksikan bersama-sama video yang terkait dengan materi kita kali ini. Akses terhadap layanan dasar untuk kelompok marginal di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan. Kelompok marginal termasuk perempuan, penduduk miskin,
penduduk pedalaman, suku-suku terasing, orang dengan disabilitas, etnis minoritas, dan komunitas adat yang tinggal di daerah terpencil atau terpinggirkan. Beberapa faktor yang memengaruhi akses mereka terhadap layanan dasar antara lain geografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai sektor masih menghadapi tantangan, di antaranya pendidikan, di mana jarak, infrastruktur yang buruk, dan keterbatasan sumber daya menyebabkan sulitnya kelompok marginal mengakses sekolah yang berkualitas. Kesehatan, fasilitas kesehatan yang terbatas, kurangnya tenaga medis, dan masalah transportasi. Selain itu, masalah kepercayaan, keyakinan budaya, dan keterbatasan pengetahuan juga dapat mempengaruhi akses kelompok marginal terhadap layanan kesehatan. Pekerjaan dan penghidupan. Akses kelompok marginal terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan seringkali terkendala oleh diskriminasi, kesulitan dalam memperoleh pelatihan atau pendidikan vokasional, dan kurangnya kesempatan ekonomi. Lalu apa dan bagaimana pemangku kepentingan bermitra untuk menjawab tantangan ini? Apa saja perkembangan menggembirakan di beberapa daerah? Mari kita simak sesi Knowledge Sharing, kemitraan multi-stakeholder dalam penyediaan akses terhadap layanan dasar untuk kelompok marginal berikut ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk jalannya sesi sharing knowledge pertama ini dengan tema kemitraan multi stakeholder dalam penyediaan akses terhadap layanan dasar untuk kelompok marginal. Saya serahkan floor kepada Bapak Bambang Teguh selaku moderator, silakan. Terima kasih Bu Mbak. Kalau beliau kelahiran Probolinggo, saya Jember Pak Wali Kota, jadi Tretan Dibi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Satu kehormatan bagi saya bisa hadir di ruangan ini. Terima kasih pada tim inklusi yang percayakan sesi ini, sesi pertama bagi saya dan seumur hidup. Baru sekarang bisa hadir di ruangan yang cukup mewah bagi saya dan sangat prestisius. Terima kasih untuk tim inklusi. Yang kedua, pada teman-teman, kawan-kawan saya yang difabel, saya hari ini memakai baju batik dan saya difabel Daksa. Keseharian saya di Migran Care di Jember, stay saya, dan narasumber saya juga pada pakai batik semua. Dari ujung Pak Gatot dari Garut juga pakai batik, Ibu, Pak Wali Kota, Pak Bupati, dari Kupang, NTT, dan ada dua penanggap sebenarnya yang harusnya juga kelihatan di ruangan ini, tapi satu Bu Dwi yang kebetulan beliau online. Mungkin saya sapa dulu. Halo Bu Dwi, apakah signal kita cukup baik hari ini? Oke, kalau enggak nanti saya dibantu oleh teman-teman tim teknis memastikan penanggap dari Bappenas yang kebetulan beliau belum bisa hadir di ruangan ini. Yang kedua, penanggap yang kedua, Ibu dari Kupang, Wakil Ketua Dewan di Kupang, berkenan hadir Ibu. Bu Sofia, ada ya tadi ya, barusan briefing sama kita juga. Oke, terima kasih. Pada sesi hari ini kita pengen suasananya kita buat talk show, jadi kayak talk show gitu, jadi agak lebih ringan tapi mendalam. Dan dari sesi ini kita ingin mendengarkan secara langsung bagaimana praktek-praktek baik di dalam proses-proses soal inklusi sesuai tema kita, No One Left Behind. Tidak ada seorang pun atau pihak apapun yang kita tinggalkan. Bapak Bupati Maros ini, Pak Haidir Sam. Jadi beliau juga menarik, hampir 2 periode latar belakang beliau juga di legislatif Pak ya. Jadi di legislatif
saya kira langgam perencanaan, pembangunan, politik anggaran, saya kira beliau juga lebih hafal gitu. Nah, saya kira juga tadi juga kita briefing itu sempat juga sering jadi problematik kita itu soal data ya Pak Bupati, soal data, soal gap pengetahuan. Nah, bagaimana situasi di Maros hari ini Pak Bupati? Kami persilakan Pak Bupati. Ya, makasih Pak Bambang. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Boleh minum. di awal ini mengucapkan terima kasih. Ini saya merasa senang, bangga berada di forum yang luar biasa ini, forum inklusi, karena bersama dengan saudara-saudaraku semua para pejuang-pejuang di daerah masing-masing. Ya, kalau saya anggap bahwa teman-teman semua ini adalah sudah melakukan proses ya perjuangan yang sungguh luar biasa, karena kita berharap kalau saya, Pak Wali dan beberapa teman-teman pemerintah, yang paling utama kita ciptakan adalah bagaimana kita memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan ya sesuai dengan kabupaten kita, daerah kita, Indonesia kita adalah Indonesia yang inklusi. Artinya no one left behind yang kita harus lakukan. Olehnya itu pada hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa mitra yang ikut memberikan support pada pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mewujudkan Kabupaten Maros menjadi kabupaten inklusi. Di Maros ada beberapa mitra program yang masuk, misalnya dari Sulawesi Community Foundation, dari mitra kemitraan, di mana SCF ini masuk untuk mendampingi warga-warga adat yang ada di Kabupaten Maros. Dan alhamdulillah beberapa capaian yang dilakukan dan kita membuka ruang yang seluas-luasnya pada mitra dan masyarakat. Untuk SCF ini ada beberapa capaiannya. Yang pertama adalah lahirnya keputusan Bupati tentang Pokja Pembangunan Inklusi. Yang kedua, mendorong peraturan desa yang responsif GETSI di salah satu desa, nah ini Desa Bontomanurung. Kemudian ada kerjasama kami sama dengan saudara kita dari Kupang dan mungkin beberapa dalam membuka akses pelayanan administrasi kependudukan, sehingga ada sekitar 50 orang yang selama ini sulit mendapatkan aksesnya dan akhirnya terbuka sehingga mendapatkan pelayanan kependudukan 50 KTP, 50 akte kelahiran di daerah yang sangat terpencil dan terjauh di Kabupaten Maros Adat. Dan juga ada sekitar 42 orang di mana anak-anak kita yang selama ini putus sekolah. Dan ini difasilitasi untuk terdaftar di Dapodik. Yang paling utama dia terdaftar di Dapodik sehingga pelayanan pendidikan, akses pendidikan oleh saudara kita, anak-anak kita yang marginal ini bisa diperolehnya. Inilah beberapa capaian dan pembentukan sekolah adat. Di Kabupaten Maros juga ada kami didampingi juga, ada fasilitasi dengan teman-teman PKBI, yakni layanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus di LPKA. Jadi di Maros ini kami punya LPKA, ya LPKA anak, lapas anak, di mana kami pemerintah Kabupaten Maros ini mendorong juga dan bekerja sama dengan lapas LPKA Kabupaten Maros untuk tetap memberikan akses yang besar terhadap anak-anak kita di sana untuk mendapatkan akses pendidikan misalnya. Ya, kita MOU dengan LPKA anak, jadi Dinas Pendidikan tetap memantau pendidikan pada anak-anak kita yang ada di LPKA. Begitupun juga akses kesehatannya. Kita juga tetap memberikan MOU untuk bagaimana anak-anak kita juga bisa mendapatkan terus pemantauan terhadap kesehatan. Karena kita harap mereka juga adalah generasi-generasi masa depan kita. Dan di Kabupaten Maros ada juga pendampingan yang alhamdulillah diberikan oleh teman-teman kita, program dari Bakti, yakni bagaimana kebijakan inklusi, layanan inklusif, layanan adminduk,
penguatan UPTD PPA kami, ada sekolah inklusif, pembentukan desa inklusif, pembentukan dan penguatan kelembagaan disabilitas. Dan di sini ada beberapa capaian dari dampingan kami dari Bakti. Yang pertama adalah di Kabupaten Maros telah lahir Perbub Maros tentang pembentukan UPTD PPA. Kemudian ada Perbub Maros tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan juga ada Perbub Maros tentang Komisi Disabilitas Daerah. Dan alhamdulillah Maros sudah membentuk Komisi Disabilitas Daerahnya. Kemudian ada Perbub Maros tentang penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak, dan keputusan Bupati tentang penetapan pendamping penanganan khusus perempuan, anak dan penyandang disabilitas Kabupaten Maros. Jadi ada 103 desa kelurahan kita sudah memberikan surat keputusan, ada pendamping di masing-masing desa, dan inilah yang bergerak untuk melihat bagaimana kondisi di desa dan kelurahan. Kami hanya punya, di awal ini, tahun ini kita punya sekitar 12 desa piloting. 12 desa piloting saja kita sudah mendata sekitar 500 orang saudara kita yang disabilitas, yang perlu bantuan kita untuk mendapatkan akses administrasi kependudukan, administrasi kesehatan dan pendidikan. Mohon izin Pak Bupati, ya. Ceritanya Bapak akan ditampilkan dalam bentuk video, Ya, boleh ya? nanti kita lihat Ini, jawab. karena tim videonya. teknis sudah mulai Mode makasih. Gitu. Ya, ini harapan-harapan kita. Yang paling utama adalah bagaimana kami pemerintah daerah ini membuka akses buat sosial kita yang marginal. Makasih. Boleh. Silakan. Masih ditahan dulu Pak Ya. Bupati, kita pengen lihat profil video Maros seperti apa tadi. Kami persilakan tim Ten. Pemerintah Kabupaten Maros selama 3 tahun terakhir, sejak tahun 2021 hingga 2023, telah melaksanakan musrembang khusus perempuan, anak, dan disabilitas. Musrembang ini menjadi forum rembuk bersama dalam menggali permasalahan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Maros menyadari jika selama ini dalam pelaksanaan musrembang reguler, baik di tingkat desa kelurahan, kecamatan, sampai di tingkat kabupaten, hanya membahas pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya, kurang menyentuh persoalan terkait ruang publik anak, kebutuhan disabilitas, dan kekerasan terhadap kaum perempuan. Melalui musrembang ini, selain untuk memenuhi hak-hak kelompok rentan, juga akan melahirkan solusi-solusi dalam membuat kebijakan afirmatif untuk memperkuat pemberdayaan terhadap kaum perempuan, penyandang disabilitas, serta perlindungan dan pengembangan sumber daya anak. Hasil dari pelaksanaan musrembang khusus perempuan, anak, dan disabilitas selanjutnya akan menjadi bahan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan sehingga seluruh masyarakat dapat terlibat dan menikmati pembangunan tanpa ada satupun yang tertinggal. Hal ini pun mendukung Maros sebagai kabupaten inklusif. No one left behind. Selamat kepada pemerintah Kabupaten Maros atas penghargaan komitmen tinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender, anak, dan disabilitas oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Keren Pak Bupati, dan video tadi sudah banyak menceritakan. Nah, saya ingin yang 3 menit itu dimanfaatkan clue-nya yang paling kuat, terutama soal bagaimana pemerintah Maros bisa berkolaborasi dengan teman-teman CSO, teman-teman kemitraan yang menurut saya juga nggak mudah menemukan partner dalam kaitannya mencapai visi misi Bapak Bupati. Nah, tentu bagaimana strategi kolaborasi dengan teman-teman CSO
Tadi sempat disinggung ada Bakti, ada PEKA, ada PKBI, ada teman-teman dari kemitraan. Silakan Pak Bu. Ya, makasih Pak Bambang. Jadi yang paling utama adalah pemerintah daerah sekarang ini dan kami ini pemerintah harus membuka diri dan melakukan kolaborasi. Ya, kami tidak mungkin bisa menghasilkan secara sendiri. Tapi yang paling utama adalah melibatkan semuanya. Melibatkan semua pihak, melibatkan semua stakeholder dalam ikut membantu dan memikirkan hal-hal yang baik. Tadi kita bisa lihat di video kami, alhamdulillah kami berusaha secara maksimal. Ada beberapa yang paling utama kita melakukan musrembang di tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten dengan melibatkan semua stakeholder. Teman-teman disabilitas, anak, perempuan harus terlibat dalam pengambilan kebijakan. Pembentukan forum disabilitas Maros, pembentukan komisi daerah disabilitas Maros, pembentukan dan penguatan kelompok konstituen, piloting desa inklusif, piloting sekolah inklusif, piloting PPRG inklusif, pendataan kelompok marginal dan rentan, dan pembentukan ULD, unit layanan disabilitas, bersama Dinas Tenaga Kerja. Ini adalah hal yang baik untuk kita semua, dan saya yakin seluruh kabupaten, desa, apalagi yang hadir di tempat ini, kita semua sudah berjuang dan berusaha secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bupati, luar biasa. Beliau juga menginspirasi bagaimana ruang pembangunan, terutama di dalam konteks perencanaan pembangunan yang biasanya sangat teknokratik gitu ya, mulai dari desa, kecamatan, sampai kabupaten, seringkali juga didominasi hal-hal yang teknokratis, tapi sekarang di Maros sudah ada inisiasi. Ya, terima kasih. Sebelum saya closing statement, tadi Ibu Sofia dan beberapa penanggap, ya alhamdulillah inilah komitmen kita semua. Kalau di Kabupaten Maros untuk persoalan Admindu ada inovasi namanya Pakintaki, ada Tandu, di mana kita harus menjemput bola dan memberikan langsung pelayanan buat saudara kita disabilitas dan warga-warga yang memang harus kita jangkau secara jarak jauh dan kita berikan pelayanan langsung dari door to door. Kemudian yang paling utama, betul yang disampaikan Kepala Bapeda dari Kupang dan beberapa Pak Wali, anggaran sangat perlu. Tetapi yang paling perlu adalah komitmen kita semua. Komitmen dari Bupati, komitmen dari DPR, komitmen dari kepala-kepala OPD, komitmen dari seluruh masyarakat. Bahwa kita satu komitmen untuk menjadikan kabupaten kita, kota kita, Indonesia ini menjadi Indonesia yang inklusif. Dan terakhir, saya ya juga punya pantun. Kabupaten di Maros ada Kampung Barandasi. Mari bersinergi dan berkolaborasi untuk Indonesia yang inklusif. Demikian, dan sekali lagi saya sampaikan, kita semua hadir di sini. Ya, kalau dalam Islam ada jihad, ini adalah jihad-jihad sosial buat kita semua untuk masyarakat kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh dipersilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Namun begitu kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang luar biasa untuk kelima narasumber kita dan juga moderator kita. Dan setelah ini akan ada pemberian plakat as a token of appreciation untuk seluruh narasumber dan juga moderator kita. Dan untuk itu kami ingin mengundang Ibu Lucia Palulungan dari Yayasan Bakti Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia. Jarinya salam inklusi. Luar biasa sekali ya, topik yang dibawakan terkait kemitraan multi stakeholder dalam penyediaan akses terhadap layanan dasar untuk kelompok marginal. Baik, mungkin boleh berdiri di depan meja dan langsung saja untuk pertama kita akan berikan
plakat kepada moderator kita yang luar biasa, Bapak Bambang Teguh. Baik, untuk berikutnya plakat diberikan kepada Ibu Yerni Selibolu yang berasal dari Kapa Perempuan, pendamping pos pengaduan sekolah perempuan dan koordinator program inklusi PKPM Kabupaten Kupang NTT. Baik, untuk berikutnya plakat diberikan kepada Bapak Bupati Maros, Bapak HS Haidir Syam SIPMH. Untuk berikutnya plakat akan diberikan kepada Bapak Wali Kota Probolinggo, Bapak Hadi Zainal Abidin. Berikutnya plakat akan diberikan kepada Ibu Haryani Wijaya dari kelompok konstituen Meohai Anawai Kendari. Dan berikutnya plakat diberikan kepada narasumber kita yang terakhir, yaitu Bapak Dr. Tri Cahyo Nugroho selaku Kabid Kesmas Dinkes Garut. Baik, mungkin boleh berfoto bersama dengan seluruh plakatnya. Kami persilakan untuk berfoto sekali lagi. Baik, terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, moderator dan juga penanggap. Terima kasih Ibu Lucia, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu, semoga apa yang kita diskusikan tadi dapat memberikan pencerahan serta pembelajaran yang berarti terhadap layanan dasar untuk kelompok marginal. Nikmati damai kota